Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan ini saya bertiga selaku Dewan Juri yang nanti akan menilai langsung dari perlombaan kostum karnaval yang diadakan oleh Youth Festival di bulan Oktober. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Sigit Paramarta, di mana saya akan menilai dari bidang koreografi, mungkin dari bidang gerak-gerak dari talent tersebut, juga bagaimana kenyamanan dari talent menggunakan kostum karnaval tersebut. Selanjutnya, silakan. Saya Agung Hudi Agung Rahmaputra. Jadi di sini saya bertugas untuk menilai ide, konsep, dan keseluruhan penampilan dari kostum karnaval. Oke, saya Komang Edi Sentana Putra. Di sini saya akan ikut menilai tentang teknik rancang bangun, konstruksi dari pakaian karnaval, dan ornamen yang akan dipakai dalam prosesnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kostum karnaval. Mungkin beberapa teman-teman belum mengetahui apa itu kostum karnaval. Jadi kostum karnaval di sini intinya adalah bagaimana kita berkreativitas menggunakan kostum yang besar. Jadi kostum karnaval ini sangat kompleks sekali. Seni yang masuk di sana diantaranya adalah seni tari, seni fashion, kemudian seni rupa. Nah, seni musik juga termasuk sebagai iringannya. Jadi kostum karnaval ini sangat kompleks sekali. Apa perbedaannya dengan kostum yang lain? Kostum karnaval dia menggunakan ornamen-ornamen yang lebih besar. Jadinya dia memang mengalami distorsi, pembesaran pada suatu kostum konsep-konsep tertentu. Jadi penilaiannya, jadi inti dari kostum itu meliputi wirupa, kemudian wibawa, kemudian wirase, kemudian wirama, dan wiraga. Jadi ada 5 unsur yang harus ada dalam karnaval itu. Di antaranya wirupa. Jadi konsep wirupa itu dia masuk dalam seni rupa itu sendiri. Jadi bagaimana dia merancang rangkanya, bagaimana dia memasukkan ornamen ke dalam rangka itu. Kemudian tentunya ornamen yang masuk dan rangka itu harus ringan, ya. Dan tentunya juga melalui ide-ide. Jadi ide apa yang ingin direalisasikan di sana. Jadi misalnya dia mengangkat tentang burung tenggek, gitu misalnya. Jadi bagaimana dia mengaplikasikan idenya tersebut ke dalam sebuah media kostum. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan adalah keringanan, karena kostum ini akan ditarikan. Tidak hanya sekedar dipajang seperti itu, tetapi akan ditarikan. Nah, kemudian keterkaitannya dengan wiraga. Ya, wiraga ini tentu bagaimana caranya dia memperagakan. Nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Sigit untuk koreografinya seperti apa, kemudian bagaimana dia bisa memasukkan wirase di sana, bagaimana dia bisa memasukkan rasa di situ untuk menghidupkan kostum karnaval itu sendiri. Karena kostum ini memang besar, terkesan berat, bagaimana dia bisa menyatu si talentnya ini ke dalam kostum tersebut. Nah, kemudian ada wirama di sini. Tentunya wirama ini dia akan bersinergi dengan musik. Jadi dia akan mengikuti alunan musik. Biasanya karnaval ini dia mempergunakan musik yang ngebeat. Jadi menambah semangat gitu ya. Menambah semangat talent-talent untuk menggerakkan kostum tersebut, karena kostumnya ini lumayan besar dan berat. Nah, ini tantangan dari perancangnya, nanti arsiteknya, bagaimana caranya merancang kostum itu biar dia besar tetapi ringan. Bila perlu nanti bisa knockdown sehingga gampang dibawa. Karena event-event karnaval itu tidak hanya di Bali saja. Kemungkinan kita akan keluar membawa kostum tersebut, yang dituntut adalah packing. Bagaimana caranya mempacking biar simple, gampang dibawa. Nah, itu. Kemudian ada aspek wibawa. Bagaimana dia membawakan kostum ini dengan hidup gitu. Dengan hidup. Ya, mungkin kalau tenggek bagaimana dia mengekspresikan kostum itu dengan menghayati burung tenggek itu sendiri. Jadi yang dilihat di sini adalah dari visualnya, dari ekspresinya,
dari keseluruhan aspek-aspek ide, konsep, dan lain sebagainya. Baik, jadi 5 poin tersebut yang harus kita aplikasikan, saya jelaskan lagi sekali. Jadi ada wiruponya. Ya, wirupo ini terkait dengan bentuk, ornamen, rangka, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini wiraga, bagaimana dia membawakan. Kemudian wirase, bagaimana dia mengekspresikan. Jadi konsep yang sudah ditentukan. Dan kemudian ada wirama, bagaimana dia menghayati musik yang ada, gitu. Kemudian wibawa, bagaimana dia membawakan konsep itu ke dalam kostum untuk dibawakan dengan maksimal. Nah, ini penampilan, termasuk penampilan di sini. Nah, untuk berikutnya, untuk segi lebih detailnya lagi, bagaimana rangka, gitu ya, rangka akan dijelaskan oleh Likeduk. Karena yang saya pribadi inginkan, Denpasar ini memiliki ciri khas. Kenapa? Karena Denpasar ini terkenal dengan kemajuan teknologinya, digitalnya juga bisa memasukkan unsur-unsur teknologi juga ke sana selain ornamen Bali, karena ini adalah seni yang modern. Harapannya pasti bisa. Nah, nanti bagaimana cara membuat rangka, tidak hanya sekedar rangka stuck aja yang mungkin bisa bergerak dan lain sebagainya. Nah, inilah ahlinya. Silakan Likeduk. Oke, mungkin saya masuk di segmen wirupo ya. Jadi di sini untuk material kita mungkin 90% itu bebas. Jadi yang pertama itu kita tidak akan izinkan menggunakan styrofoam. Mungkin bahan-bahan material ringan lainnya boleh, seperti kain-kain yang ringan atau mungkin spon masih kita perbolehkan. Nah, itu untuk material kita sangat bebas untuk dieksplor kecuali di styrofoam, penggunaan styrofoam. Nah, untuk konstruksi menggunakan besi atau aluminium atau bambu atau kayu, kita bebas berekspresi di sana. Dan kalau bisa kita menggunakan teknologi, entah itu pemakaian Bluetooth, dinamo atau apa, silahkan untuk teman-teman kreasikan ide kalian sebebas-bebasnya, sekeren-kerennya, karena pakaian karnaval ini memang pakemnya sedikit bebas gitu. Jadi kalian buat sesuatu yang memang belum ada yang membuat. Jadi untuk konstruksi atau apapun itu, saya rasa teman-teman pasti sudah banyak ada referensi, entah di YouTube atau di Google. Bebas, kalian bebas berkreasi, yang penting karya kalian keren secara keseluruhan dan secara fungsional, dia berfungsi, dan pokoknya bebas berkreasi lah. Oke, mungkin teman saya Sigit akan menjelaskan untuk tentang koreografinya. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin pada kesempatan hari ini saya dapat menyampaikan beberapa aspek yang telah disampaikan kepada Wigung tadi. Contohnya ada wibawa, wirama, dan wirasa juga. Nah, mungkin saya random aja ya. Yang pertama mungkin dari tips mencari model terlebih dahulu. Tips mencari model itu kita masuk ke apa sih tema yang ingin kita bawakan. Mungkin kalau tema bunga dengan kostum, dengan desain yang mungkin tidak terlalu besar, mungkin kita dapat menggunakan model yang perempuan cantik, tapi tetap dengan mengutamakan kekuatan dari model tersebut, karena kembali pada konsepnya adalah kostum karnaval ini adalah kostum yang besar. Jadi tenagalah yang sangat cukup berperan pada model tersebut. Nah, itu untuk tips mencari model. Terus tema sekalian silahkan menentukan tema apapun yang kalian inginkan, karena ini masih konsepnya bebas, dengan tetap menekankan 50% itu ornamennya harus Bali. Menekankan ornamen Bali, dan 50% lagi ornamen pendukung lainnya. Nah, setelah itu mungkin dari ketika sudah mendapatkan model dan juga tema, model dan juga arsitek itu tidak boleh jauh-jauh, dalam artian kita di dalam suatu STT
ya ambillah model dalam satu STT tersebut, model di dalam satu STT tersebut, arsitek juga dalam satu STT tersebut. Kalau ini konteksnya STT ataupun grup, jangan mengambil model di mana arsitek di mana. Jadi pertemuan mereka itu bisa dibilang lebih sering ketemu karena membuat kostum karnaval ini harus sering adanya percobaan. Nah, baru selesai dalam Bali kita katakan gelungan, baru selesai gelungan belum tentu sekali jadi udah pas, ya kan? Jadi, ya benar sekali. Jadi harus seringnya ada percobaan, seringnya fitting dalam penggunaan kostum karnaval ini agar nanti ke depan keuntungan yang kita miliki adalah bagaimana nyamannya kita di atas panggung untuk menggunakan kostum yang kita buat tersebut. Nah, seperti itu. Untuk musik juga, musik yang kita gunakan kita bebaskan juga dari setiap peserta membawa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kami dari panitia akan menyiapkan beberapa musik yang mungkin saja nanti bakal cocok dengan tema yang dibawakan oleh setiap peserta. Jadi setiap peserta akan persilakan untuk membebaskan membawa musik sesuai tema kalian. Tapi kalau memang kalian keterbatasan tentang musik yang akan dibawakan, kami juga dari panitia akan siap untuk menyiapkan musik untuk kostum kalian. Seperti itu. Setelah itu mungkin dari sikap dan posisi, dari pose-pose, mungkin saya bisa agak berdiri ya, dan gitu ya. Nah, mungkin dari sikap berdiri, nggak mungkin ketika kita menggunakan kostum karnaval kita bisa berdiri cantik atau ganteng seperti ini, tidak mungkin, karena di sini mungkin ada gelang kana yang ukurannya cukup besar, paling nggak kita bisa pose seperti ini, kaki juga bisa dibuka seperti ini, cara kita jalan, cara kita muter, itu nggak mungkin bisa kita muter, nggak mungkin. Ya, paling nggak ada beberapa aksen yang kita gunakan, 1, 2, 3, jadi. 1, 2, 3, jadi. Atau seperti apa. Dan tadi menyinggung tentang teknik, mungkin akan gerak-gerakan dari kostum tersebut, pastinya akan ada tombol atau mungkin kasarnya bilang saklar, mungkin atau di mana, atau di sini mungkin kita bisa menggunakan gerakan yang lebih diindahkan, tidak notok, tek, tidak seperti itu. Mungkin kita buat gerakan, mungkin dari burung kita akan membuka sayap, dari sini kita bisa ini, tek. Nah, dari sinilah kita tekan, jadi tidak seolah-olah tidak kelihatan tekan, tiba-tiba baru kita gerak ini, udah sayapnya keluar. Seperti itu. Banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan dari kostum karnaval ini ya, Ligung dan Likedo ya. Karena satu, mengingat kostum karnaval adalah kostum yang benar-benar besar, tapi bukan berarti baru besar ya habis ruangan ini, enggak juga kan. Satu itu kostum yang benar-benar dikembangkan seperti itu. Misalkan dari gelungan itu bagaimana kita mengembangkan lagi gelungan itu biar lebih besar lagi, sayap juga biar lebih dikepakan lebih besar lagi, tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan teknik-teknik mesin, teknik-teknik gerak-gerakan dari kostum tersebut. Habis setelah itu bagaimana kita juga mempresentasikan kostum tersebut, kita ini menjadi apa? Seperti tadi yang dikatakan, kostum tengge, ya carilah gerak-gerak dasar dari burung tengge seperti itu. Mungkin dari segi tangan, nggak mungkin tangan tengge seperti ini. Ya, kalau ini mungkin kita ke kuda, ke binatang-binatang yang kayak gajah, mungkin kayak gini. Kalau tengge paling nggak ini kita pakai. Setidaknya tangan lebih dikepakkan, lebih menari ya, seperti sayap ya. Itu otomatis ornamen-ornamen yang kita gunakan juga pasti sayap kalau tengge. Nggak mungkin belalai, itu jauh banget. Itu gajah yang punya. Nah, bagaimana juga kita senyaman mungkin, itu yang saya katakan tadi, model dan juga arsitek itu jangan jauh-jauh. Karena setiap ada revisi dari kostum tersebut, si model harus ada di situ. Karena nyamannya arsitek belum tentu juga nyamannya model untuk menggunakan kostum tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan mencoba memberikan contoh. Ini yang biasa saya lakukan selama membuat kostum karnaval. Tapi ini hanya menjadi referensi.
Nanti kedepannya teman-teman bisa mengembangkan sesuai kebutuhan dan konsepnya. Siapa tahu teman-teman punya ide yang jauh lebih sederhana, silahkan dipakai dan dikembangkan di sana. Nah, ini salah satu contoh penggendongan. Fungsinya di sini adalah untuk memasang sayap. Jadi ini bisa mungkin dilihat di sini ada beberapa lubang-lubang gitu, besi pipa ya. Ada saya rancang sedemikian rupa untuk nanti memasukkan besi yang lain ke sini. Rangka yang lain. Ya, rangka yang lain. Jadi konsepnya knockdown gitu. Ya, ini konsepnya knockdown. Jadi kenapa knockdown? Karena kita menuju satu tempat ke tempat yang lain itu tidak bisa besar. Ya. Kalau seandainya besar langsung tanpa knockdown, kalian bawa truk ke tempat itu gitu, ke tempat lokasi pertunjukannya, nanti kalian takutnya harus bawa truk dan lain sebagainya. Ini cukup mobil APV udah cukup bisa kok. Jadi kalau bisa kalau bila perlu bisa lebih kecil ringkesannya gitu, ya, bisa kecil pengemasannya. Nanti begitu dirakit jadi besar. Nah itu luar biasa. Nah ini contohnya rangka. Mungkin modelnya bisa masuk. Nah jadi penggunaannya di sini seperti ini. Jadi digendong semacam ini. Nah, nanti ke depannya ini bisa diisi tali, klik begitu, dan di sini bisa diisi sabuk ke sana, itu bisa biar lebih kuat ya, bisa klik di sini. Coba kita balik ya. Nah, nanti untuk pemasangannya ini hanya contoh ya. Jadi ini rangka, ini hanya contoh rangka. Nah, ini biasanya saya pasang di sini. Nah, ini tergantung konsep, tidak harus begitu. Nah, terus satu lagi di sini. Ini. Kemudian yang ini di atas. Yang satunya di atas. Yang ini biasa tengahnya. Ini hanya bentuk rangka yang akan kami jelaskan. Nanti bisa diisi ornamen. Misalnya sini mau ornamen apa gitu. Jadi bentuknya tidak harus begini ya. Jadi sesuaikan dengan konsep. Kalau mau sayap, mungkin nanti bentuknya sayap seperti itu. Bisa. Balik. Nah, jadi konsep kostum besarnya standarnya seperti ini gitu. Jadi ini bisa mau isi dinamo, mau isi ornamen-ornamen lain yang mau berputar dan lain sebagainya bisa. Jadi balik lagi, di sini juga bisa dibuatkan kalau memang mau menerapkan teknologi. Jadi kan teknologi itu perlu power ya. Jadi bisa mungkin pakai aki atau baterai di sini. Silahkan dipasang, mungkin dibentuk atau di las wadahnya. Mungkin menggunakan teknologi Bluetooth juga bisa. Jadi nggak harus si penarinya yang pencet tombol, mungkin dari timnya juga yang membantu ngeluarin dari arsiteknya. Itu tergantung inovasi kalian masing-masing gitu. Jadi buatlah sekreatif mungkin dan sehebat mungkin gitu. Jadi ini contoh kasar rangkanya. Jadi kalau mau misalnya bergerak atau apa, silahkan diisi apa di sini, tergantung kreasi kalian. Nah, jadi kriteria di sini kita tetapkan bahwa tingginya maksimal itu 2,75. Jadi 2,75 dari pemakaian. Misalnya modelnya tingginya 150. Jadi tingginya ini ditambah biar tidak melewati dari 2,75 meter. Nah, itu sebenarnya sampingnya mungkin ada ukuran ya. Lebar ke sampingnya ini sekitar 2,5 maksimalnya gitu. Jadi ini ini kita buat standar dulu untuk Denpasar. Jadi ke depannya festival yang lain atau kostum yang besar-besar lagi di daerah lain. Jadi mereka punya standar khusus. Jadi khusus untuk Denpasar untuk pertama kali ini kita buat standar 2,75 dan lebarnya 2,5 paling maksimal ke samping. Karena kita juga melihat di mana kita tampil nanti ya. Di gedung Taksu kita memiliki pintu masuk yang mungkin tingginya
sekitar 2,80 sepertinya itu. Iya. Jadi 2,75 itu masih bisa masuk, dan panggung juga kita pakai segini. Ada juga nanti pintu masuk bisa ke panggung bisa dari kiri kanan. Ya dengan ukuran tinggi 2,75 sampai lebar 2,5 kita rasa cukup lah ya di sini ya. Iya. Jadi tidak harus menggunakan maksimal 2,50 gitu. Benar, tidak harus. Tidak harus. Jadi kalau dirasa cukup. Cuman 2 meter aja ke samping nggak masalah. Jadi tergantung konsep kalian. Jadi ini ukuran maksimal ya, ukuran maksimalnya. Sekitar 2,5 ke samping, 2,75 ke atas. Seperti itu. Misalnya kalau ada sayap posisinya ke atas 275 langsung dia membuka bisa melebihi 2,5 meter, ya kita masih Bisa toleransikan karena saya. kita itu mungkin yang tertingginya gitu. Misalnya yang tertinggi 275, sedangkan dibuka melebihi Melebihi itu nggak masalah. Nggak masalah. Ataukah melebihi dia ke atas juga tidak masalah, karena di sini poinnya kan pintu ya. Jadi bagaimana dia bisa masuk pintu itu dengan leluasa gitu. Biar nggak saling dorong nanti masuk pintunya. Nah itu yang kita utamakan di sini. Karena kita juga mengutamakan keutuhan kostumnya di kedua dan di belakangnya. Betul. Karena kalau buat terlalu tinggi takutnya susah masuk, malah jadi rusak, kan nggak bagus jadinya. Ya, di sini juga saya tekankan juga model segini aja lumayan berat loh. Makanya pilihlah model yang cukup kuat sesuai tema apa yang kalian ingin bawakan. Kalau misalnya temanya gapura nih, gapura kayak di belakang ini segini, banyak ornamennya, ya harus tidak menutup kemungkinan juga modelnya boleh cowok boleh cewek, ya kan? Jadi bagaimana cara mereka menampilkan, membawakan kostum itu. Saat itu pun harus didukung dengan prosesnya penggunaan material yang memang sangat ringan. Iya, benar sekali. Jadi kalian harus lebih teliti lagi untuk detail lagi memilih material yang akan dipakai untuk custom karnaval. Ya, selain itu juga untuk penari itu dia harus bisa menguasai kostum ini. Jadi dia tidak berbadan segini lagi. Sekarang dia harus ingat bahwa ketika memakai kostum karnaval, badannya sudah sebesar ini gitu. Jadi untuk menguasai itu mas, dia harus sudah tidak berpikir lagi, oh badan saya masih kecil gitu. Sekarang dia harus sudah berpikir badan saya sekarang besar. Jadi dia bisa merasakan mana pintu masuknya, mana pintu keluarnya, biar tidak ada istilahnya bentrokan dengan pintu masuk gitu. Jadi kalau bentrokan siapa tahu nanti bisa rusak kostumnya. Jadi penampilan kalian tidak akan maksimal di atas panggung. Nah ini juga penguasaan panggung, nanti mungkin lebih detail akan diberitahukan oleh Sigit kemana masuknya, blockingnya, kemudian keluarnya seperti apa. Nanti kalian bisa langsung observasi ke gedung taksu ini. Jadi berapa lebarnya pintu masuk, berapa lebar panggungnya. Nah itu nanti bisa kalian observasi langsung untuk datang ke gedung Alaya ini, gedung taksu ini. Baik, jadi karnaval ini memang yang namanya karnaval otomatis itu adalah kegiatan yang dilakukan parade secara berjalan seperti itu. Jadi kalau biasanya di kota-kota lain itu mereka melakukan parade berjalan sekitar 1 sampai 2 kilo. Jadi masing-masing daerah memiliki standar untuk berjalan gitu. Makanya diperlukan model yang kuat. Nah, kan seperti itu. Dan juga kedepannya ini Karnaval Denpasar ini saya harapkan segera terbentuk. Karena apa? Karena banyak juga event-event karnaval ini tidak hanya di Bali, tetapi event karnaval ini sudah menginternasional. Jadi yang besar karnaval itu ada di Rio de Janeiro, Brazil gitu. Jadi kalau di Indonesia yang terkenal itu ada Jember Carnival, ada Malang Flower Carnival. Jadi banyak event-event yang mengadakan kostum karnaval ini sudah sangat bergengsi sekali. Saya harapkan ke depannya nanti Denpasar ini sudah membentuk sebuah asosiasi, karena di Bali ini sudah ada asosiasinya, yaitu Akari Bali, Asosiasi Karnaval Indonesia Bali. Jadi nanti kita akan tergabung di sana dan mudah-mudahan Denpasar bisa menjadi pelopor untuk kemajuan dari seni karnaval ini. Karena inilah kesenian yang sangat kompleks dan universal sekali. Jadi ide-ide dari seni tari yang seperti saya katakan tadi, seni rupa, fashion,
seni musik bisa tergabung dalam satu ini gitu. Kenapa harus ke knockdown gitu? Karena kepentingan kita ke depannya tidak hanya pentas di Bali saja gitu. Jadi biar packingnya gampang, mungkin kita ikut show di mana, jadi lebih gampang pemakingannya. Itu yang kita sarankan ke depannya. Di samping itu juga kostum karnaval ini banyak juga dipergunakan oleh ajang-ajang pageant ya. Ya seperti ya Miss World, Miss Universe yang seperti itu. Jadi sangat disarankan sekali untuk bagaimana pemakingannya. Gitu. Nanti kita bisa ajukan teman-teman yang sudah masuk sekian besar itu untuk menggunakan kostum kalau ada yang betapa bangganya Bali betul kalau digunakan di ajang internasional gitu ya. Betul. Nah itu jadi mungkin bisa dijelaskan lagi untuk rangkanya untuk ya bagaimana caranya biar efisien sekali dan knockdown-nya luar biasa gitu. Tapi tetap bisa ditarikan dengan bagus maksimal. Mungkin dari saya ingin menekankan bahwa pekan karnaval ini kan pakaian yang dari size memang besar ya. Jadi di sini mungkin kunci utamanya dari keseimbangan pakaian itu ya. Jadi misal dengan contoh ini pakaiannya ada sayap gitu. Jadi biasanya kalau sayapnya sebelah saja dia akan si penari akan nggak kuat ngebawanya. Jadi buatlah desain yang memang seimbang, balance di antara kanan kiri. Jadi itu yang pertama. Mungkin yang kedua pemilihan materialnya yang memang harus ringan. Dan yang ketiga, jadi si kreator tuh harus memikirkan juga yang pertama tuh bagaimana membuat rancangannya itu biar nggak langsung jadinya seperti ini, tapi secara fungsional nggak dipikirkan, jadi nggak bisa knockdown kayak gitu. Itu kan harus beda hal ya, kayak kita mungkin membuat logo ya, kita membuat bentuk ini ya kita selesai dengan bentuk itu tanpa bisa dibongkar-bongkar. Jadi di sini beda lagi. Ini yang pertama harus dipikirkan gimana cara bongkar pasangnya agar gampang dibawa, ringannya biar enak ditarikan kayak gitu. Ya. Dan keseimbangan yang terakhir. Intinya juga adalah kenyamanan. Ya, jadi kostum ini bagaimana seberat apapun kostum itu kalau dipakai oleh penari sudah nyaman dia, berat itu nggak akan terasa. Jadi ketika sudah nyaman dia malah akan bagus jadinya karena menghayati. Karena sudah senang dia pakai itu, udah nyaman, akan bagus. Ada juga kostum yang ringan tapi dia nggak nyaman, maka akan sakit ininya, sakit itunya. Jadi dia tidak akan bisa maksimal untuk memperagakan kostum itu. Jadi itu yang perlu dipikirkan oleh arsitek. Jadi benar yang dikatakan Sigit, harus ada komunikasi ini dengan modelnya. Model dengan si arsiteknya untuk fitting dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita tekankan di era pandemi kita lebih menekankan untuk menggunakan mood shield ya, mood shield yang dapat dikreasikan. Tidak menutup kemungkinan juga model itu silakan kalau mau dipakaikan topeng silakan, tapi tetap untuk menutup mulut dan hidung lah, contohnya masker silakan atau face shield silakan. Dari segi penunjang juga dari make up silakan, dari talent tersebut maunya make up apa sesuai dengan tema yang diperlukan seperti itu. Oke, dari pemaparan kita bertiga tadi sudah sepantasnya para generasi muda khususnya kalangan saya ya di Kota Denpasar ya harus kalian ikut dalam lomba dari kostum karnaval yang diadakan oleh Youth Festival yang nanti di tanggal 30 Oktober tahun 2021 dan kalian harus menunjukkan kreativitas kalian yang sangat luar biasa. Untuk pendaftaran kalian bisa masuk langsung ke Instagramnya The Youth Festival sampai tanggal 3 Oktober nanti. Ayo berekspresi dan berkreasi untuk menunjukkan prestasi. Tentunya kreativitas tanpa batas. Benar sekali. Untuk sebuah identitas. Benar sekali. Dan tentunya pendaftaran semuanya gratis. Om Santi Santi Santi.